kita jarang-jarang nih kumpul-kumpul. Jarang sekali ya Mbak ya. Sekarang ini kita mau membahas obrolan santai dengan tim kru kita. Ini Mas Toto, Mbak Isna, Om Cepi, Om Rudi, dan Mbak Ocha bersama Mbak Bejo sama Om Wawan. Yuk kita mau bahas apa ini? Jadi ini tuh dari kemarin Lebaran jarang, udah lama ya berarti Mbak ya, udah musawal ya mau lumayan vakum. Dan alhamdulillahnya kami di sini bisa kumpul bareng, mau silaturahmi halal bihalal lah ya Om, halal bihalal dan temu kangen. Saya akan memperkenalkan satu persatu siapa saja sih yang ada di sini, yaitu ada Mas Jepri. Silakan dijelaskan Mas Jepri sebagai apa? Saya dari Kadif Jalan di MB2I. Dan saya Isna Rosyana Dewi sebagai asalnya di MPT Kerjasama. Di sini sebelah sini ada Mbak Ocha, bagian keuangan MPT Kerjasama. dan Mas Selamat Toto, malam, saya Toto Kakak sebagai Kadif Produksi. Om Rudi sebagai Selamat malam, saya sebagai talent. Dan kami berdua sebagai host di sini. terus di sini. Di sini Nah, ada yang spesial nih. 2 orang, yaitu ada di belakang kita ya Mbak ya. Yaitu ada Mbak Bejo. Perkenalkan Mbak Bejo. Selamat malam, salam jumpa kembali. Dan di sini ada Pak Wawan. Ya, selamat malam, kawan ini di sini. Ya, kembali. Enaknya Pak atau Mas ini? Apa? Tengah-tengah. Menyesuaikan situasi. Oh, iya. Ternyata. Mantap sekali. Oke, kita bahas apa kayaknya ini? Selama puasa lancar-lancar saja. Gimana bahasanya Om Toto? Alhamdulillah. Om Wawan. Oh, udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Lancar. Mbak Bejo. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa ketemu anak-anak di mana saya senang sekali sebagai orang tua dikunjungi anak-anak seperti ini. Rasanya saya pengen lebih berbagi. Dan pada kesempatan malam hari ini spesial sekali ya, di suasana habis hujan, terus suasana yang sudah sakti, dan ini khusus untuk yang kemarin mungkin di 1 bulan kita nggak saling ada kegiatan ya. Mungkin malam hari ini saya sama saudara saya Mas Wawan ini mungkin ada pengalaman khusus di saat-saat Lebaran maupun di saat-saat puasa. Ya inilah seperti saya sebagai orang tua ini dikunjungi anak-anak seperti ini. Ya Pak. Jadi suatu kebanggaan ya Pak ya. Minimal teman-teman ini sebagai anak yang kembali bersilaturahmi sama orang tuanya. Seperti ibaratnya seperti itu ya Pak. Iya betul sekali. Alhamdulillah. Terus untuk teman-teman sendiri kemarin alhamdulillah di memang puasa ini kita memang agak vakum, memang kita fokus dengan yang satu adalah ibadah, ya bukan vakum bahasanya, istirahat, lagi harus sama yang muda-muda ini harus berhati-hati memang ngomong kesalahannya terus orang tua rumah. Ya, istilahnya di Lebaran ini sing muda itu banyak salahnya, sing tua akeh utangi. Ya, intinya kita saling sudah berlebaran, saling memaaf-maafkan. Ya, mulai ini ayo jangan sampai segala kesalahan yang kemarin kita lakukan ini kita ulang kembali. Minimal kita sama-sama belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Betul ya Pak ya? Ya, Pak. Mungkin ada apa refresh apa ya? Mungkin pengalaman sebelum dan sesudahnya. Kalian ini mungkin kita ajak jalan-jalan, mungkin jalan-jalan sendiri, atau jalan karo pasare, kan? Lu tua kan ya pasti menjadi manusia baru itu banyak Bang. Kontol. Bukan dia nyari makan gitu.
Untuk di tengah sawah ngapain kalau udah nyari makan cuma titik ya? Banyak hikmahnya juga ya. Ya minimal ini kayak saya pribadi ini saya mengenal teman-teman baru dalam arti dalam berbagai sifat punya pengalaman baru juga mungkin dari pembinaan Bejo juga ini dari saya pribadi mohon teman-teman saya mewakili juga mungkin kita mendapat banyak ilmu baru ya Mas ya semuanya dalam ilmu entertain, ilmu budaya, ilmu dalam bergaul juga itu Mbak. Ya mungkin ada pengalaman lain ya kekeluargaan semakin lama berkumpul ini kan minimal sudah saling mengenal lah sifat satu sama yang lainnya. Mungkin Mbak Dewi yang lebih mengenal lagi mungkin Mbak Dewi ini ada pengalaman khusus barangkali paling spesial ya sebelum alhamdulillah dan ini kita saling mendoakan yang terbaik lah buat semuanya. Dari awal ini kita berjalan belum ada masih setengah langkah ya baru mungkin 3 bulan sampai hari ini sampai detik ini saya senang bisa bisa mempertemukan salah satu salah dua ya moga-moga salah semuanya itu bisa mempertemukan ya toh ketemu pertama sampai berlanjut sampai hari ini lo alhamdulillah orang tua seperti ini ya toh ada yang seperti ini seperti apa perutnya besar ada banyak orang ya jadi di sini lah suka duka ya 3 bulan loh Mas Awan kita didik anak-anaknya 3 bulan ya tapi bisa menemukan sedikit titik terang lah ya ada yang bawa biasa orangnya gini oh iya sudah Pak pun harus diruat mulai ya ada hasilnya jadi ono sing ono kok koncone di sebelah tuh prosesnya tidak terlalu lama jadi instan semakin seru nih mungkin ada perkembangan dari teman-teman ini monggo bisa disampaikan ayo pada waktu puasa kemarin kira-kira ada yang sudah batal berapa begitu ya malah ada yang tidak puasa sama sekali tidak apa-apa namanya pengalaman itu kan macam-macam pengalaman boleh yang baik boleh yang jelek kan pengalaman banyak sekali ya monggo biar ya Mbak Dewi ada yang mudik kayak nggak ada yang mudik yang mudik ini Om Tata pengalamannya mudik belum oke dinas terus diam aja ada apa ini kemarin sih sempat nekat mudik tempat di Sambah. mudiknya kemana? Ke sana perbatasan kota Semarang Boyolali. Ya. Kebetulan di sana juga banyak cerita-cerita masalah itu ya yang unik-unik dan lucu-lucu gitu. Misal seperti ya waktu kita ke sana sih ya omong dari masyarakat atau dari penduduk desa sana. Saya juga tanya kalau bersih dusun namanya ya itu sering diadakan semacam reokan atau wayangan. Nah itu kan mungkin nanti mungkin bisa dijawab oleh sama Mbak Bejo ya karena itu sesuai dengan adat atau tradisi ya setiap tahun sekali nyambung budaya ya itu setiap tahun sekali diadakan seperti itu. Nah, mungkin ini nanti kan biasanya habis Agustus kali itu biasanya habis lebaran ini kurang berapa bulan nanti mungkin Agustus itu mungkin diadakan semacam perayaan seperti itu. Jadi muri budaya. Iya, muri budaya. Jadi semacam kayak habis setelah panen terus diadakan upacara adat. Iya, seperti itu. Terus nanti ada reoknya, nanti malam ada wayangan. Nah, dan iya sebelum hari wayangan sore harinya ada selingan di samping reokan juga ada pertandingan sepak bola, voli ya. Iya, banyak. Ya, seperti itu. Itu mungkin untuk mengisi kegiatan lebaran ya Mas Rudi ya. Ada unsur budayanya, unsur olahraganya, gitu ya Mas ya. Iya, betul. Ya mungkin tetap kita hargai juga Mas Rudi mungkin saking kangennya dengan keluarga di desa, ya kan. Tapi mungkin kita juga hargai juga teman-teman ini yang
memang mengikuti anjuran pemerintah juga. Jadi kita disinilah fungsinya MBTUI ini, kita saling menghargai ini. Apa menjadi pendapat A, pendapat B itu kita sinkronkan jadi satu kesatuan. Nah dari perbedaan itu kan jadi indah. Nah, tapi saya nggak ada yang namanya indah ya. Indahnya di kampung ya. Dua malam. Ya, mungkin Mas Budi terkait tadi apa yang acara jenengan tadi reok ya. Nah mungkin Mbak Bejo bisa sedikit menjelaskan ya Mbak Bejo ya terkait reok itu sendiri Mbak ya. Di Indonesia bahkan di Pulau Jawa ini tidak luput dari budaya satu. Itu sudah pernah saya ceritakan gedenya agama, besarnya agama itu dari budaya. Ya. Seperti kuda dan kusirnya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Agamanya rusak, mesti budayanya juga. Begitu juga kebalikannya seperti itu. Dengan adanya reog, terus dengan adanya wayang kulit, ini anak dulu mungkin sering nari ya. Tapi orang jadilan lagi, ini penari ya. Kalau jadilan itu ya seperti tadi reog, seperti itu, jalan kepa. Ya, jarak depan mangan pari kelambi abang ya itu pas sampai lagi diarahkan gitu. Iya, salah satunya budaya-budaya seperti itu apalagi di Pulau Jawa itu kental sekali. Bahkan sebentar lagi ini sebenarnya di momen bulan ini di Jawa, di Indonesia, dimanapun seluruh dunia itu mengakui bahwa ini dari beberapa agama kita, agama Muslim mungkin merayakan hari raya, dan kebetulan di orang-orang Nasrani kebetulan di sebelah agama Islam masih, dan kebetulan masih di bulan ini itu sebentar lagi kita akan juga menghormati hari budaya seperti ini, apalagi anak-anak muda sekarang harus benar-benar menggali budaya Jawa, budaya Indonesia itu banyak sekali dan macam-macam. Bahkan ada yang bisa dilihat dengan kasat mata dan ada yang dilihat tidak kasat mata. Nah, disinilah kalau saling menghormati. Bagaimana kita mungkin kalian kemarin belusuan kemana, jalan-jalan kemana, inilah harus berhati-hati di sini. Karena apa? Salah satunya minta maaf ya, keluhanmu ya seperti itu, seperti adanya kita aja seperti ini. Nah, saya terima kasih ya kayak gini nih, kalian selaku anak muda bisa ngasih saran dan untuk adik-adiknya kan gitu. Jadi seperti itu yang bisa nantinya budaya-budaya Jawa ini itu seperti si Sapi ini mungkin dia menekuni dengan tari. Nah, itulah juga budaya. Ya, jadi jangan dibilang seni tari nanti kalau dua pendamping terus bukan soalnya joget toh, tapi malah seneng ya kan dikai duit ya joget orang dikai joget gitu. Yang penting orang joget tapi ya gitu. Kena semuanya. Tadi kan yang luar biasa dari Mbak itu banyak sekali sebenarnya memberikan pesan ini sama kita semua. Ayo kita nguri-nguri budaya Jawa yang selama ini memang sudah banyak dilupakan sama generasi generasi penerus. Dulu dilihat dalam setiap acara ya Mbak ya, orang lebih condong dangdut, koplo, ambiar. Nah dilihat sekarang jarang sekali orang mengadakan wayang, ya kan, atau mungkin tadi Mbak Silvi tari Jawa. Bahkan di lomba-lomba di pemerintah pun juga jarang yang diadakan. Itu Mbak ya. Dan jangan keliru ya. Ya anakku semuanya ini jangan keliru. Dulu agama itu masuknya agama Islam itu dengan budaya. Contohnya ada gamelan, ada wayang seperti ini. Terus ada gimana caranya di desa ini belum bisa masuk agamanya. Oh di situ cokean, ada apa? Itu masukin di situ dengan cokean dakwah seperti itu. Jadi seperti anak-anak Kalimantan itu kita kenal mungkin
Kanjeng Sunan Kalijaga itu sendiri ada itu seperti ilir ya. Ini salah satunya itu dengan makna-makna yang paling dalam, dan makna itu sendiri bisa kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari, kita akan menjadikan balance seimbang ya antara hidup ya, antara manusia dengan Tuhan, dengan manusia dengan manusia. Salah satunya itu. Ya, kalau manusia dengan manusia itu ngasih apapun dan apapun itu nantinya akan meledak sendiri. Dalam arti apa sih? Ya, coba contohnya seperti ini. Kalian yang masih ada di perguruan tinggi mungkin kayak dosennya ya. Tapi suatu saat itu kalian akan ngomong lagi dengan orang. Tapi kalau kita dengan Tuhan itu tidak ngurus itu. Kamu mau jelek, mau baik, mau apa, itu urusanmu, bukan urusan Tuhan. Dan itulah keistimewaannya. Jadi makanya kita dengan adanya kita ketemu bareng seperti ini, saling memaafkan, saling apa. Tapi harus kedepannya nanti kita setelah ini Lebaran itu 30 hari ya, 30 hari. Sekarang Syawal ya. Dengan adanya Syawal ini juga budaya dari mana? Dari leluhur. Kalau nggak ada leluhur nggak ada Syawalan. Ini Syawalan ini bodohnya kan gitu kan. Jadi inilah yang namanya budaya. Saya senang sekali kalian ini berkumpul seperti ini, bahas masalah budaya, masalah apapun lah. Apapun. Contohnya apa? Sakitnya di minggu-minggu ini mungkin booming di daerah selatan sana itu sampai ada anak kecil dimasuki di bak dari ini itu kesurupan gedung. Itu karena kurang apa ya? Kurang pendekatan dengan budayanya tadi. Bukan budaya seperti itu yang dimaksud, tapi kan minimal satu, kita belajar bagaimana sih budaya ini bisa luhur dan lestari ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak kota yang ngomong ketemu gitu loh, ngomong kayak ngomong ketemu ini, ngomong seperti ini. Sawalan. Kan setiap daerah pasti punya adat tersendiri, apalagi yang orang laut, orang pesisir. Kan ada yang ada potong kepala kerbau, ya kayak gitu, ada yang cuman istilahnya larung saji kayak gitu. Itu memang setiap daerah beda-beda kan? Ya, tadi saya sudah di belakang tadi itu budaya Indonesia, bahkan budaya Jawa di setiap daerah itu masing-masing. Sedangkan Syawal itu ada 35 hari, 35 hari. Itu mungkin di minggu ini ada di pesisir timur utara sana, di daerah Jepara sana mungkin Labuan, kan seperti itu. Terus sebentar lagi mungkin di daerah Boyolali, terus Klaten biasanya itu juga ada budaya. Jadi setiap tahun pun itu ada budaya Sabrana. Ya, tadi yang dikatakan Mas Rudi tadi ada Sabrana. Itu Sabran itu apa sih sebenarnya? Nyadran itu melururi bahkan apa ya, resik-resik leluhur ya. Jadi leluhur ini biar apa ya, biar menyatu lagi dengan masyarakat. Itu orang tua kita gitu. Jangan dianggap itu animisme, dinamisme, terus apa menyekutukan Tuhan. Bukan itu, jangan itu. Itu salah kalau berpikiran seperti itu gitu. Jadi kalian bisa di desa dengan masing-masing ada, mungkin kalau di Klaten sana ada gerbekan buang apel, yang jelas apelmu dia juga buat kan itu jadi saya pernah contoh kita yang mau gondol kucing ya. Ya mungkin saya sedikit menambahkan tadi seperti pas bersenang ya. Ya mungkin tadi saya menambahkan lagi, nggak masuk tidak bicara soal mudik. Nah, sepengetahuan saya mungkin Bapak nanti juga bisa menambahkan, mudik itu juga
mungkin di negara asal Islam sendiri atau di Arab sana itu tidak ada. Itu budaya kita, dan bahkan orang luar pun bangga dengan budaya mudik. Ya mungkin karena sekarang ini dalam kondisi pandemi, ya mungkin tujuannya juga bagus untuk menjaga biar semua tetap sehat, tetap tidak terkena COVID dan lain sebagainya. Ya tapi bagaimanapun tetap masyarakat yang sudah kental dengan budaya kadang memang berat untuk tidak mudik ya Mbak. Ya. Kemarin sempat kita ke Jepara suruh balik lagi. Ya karena memang itu sudah prokes ya bahasanya dari pemerintah. Akhirnya kita ke sana, selatan. Masalah yang kita acara ngikutin video kemarin kan termasuk banyak event-event momen-momen yang belum kita bahas kan kemarin, ada yang kesurupan, ada yang aneh-aneh di sana kan kita belum terurus semua kan masalah itu kan, jadi kayak penaikan jenggot juga gitu kan. Ya jenggot itu ya yang di pohon itu kita lihat itu sampai matanya menyala itu. Pertanyakan Ya. masalah kok bisa sampai segitunya itu dari mana kan masih buat penasaran kita Ya, semua kan. ya mumpung ketemu. Nah, masyarakat pun juga akan kepo nanti. Bisa terjadi kesurupan maksudnya gitu. Oh iya. Nah, Ya, untuk acara ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya. Sebelum kita kumpul di sini kan kita sudah Memang tadi sudah cuci tangan, ya kan, cuci tangan. Tadi sudah pakai hand sanitizer dan kurang-kurang tadi sudah kita semprot juga di sini pakai apa itu ini saya desinfektan. Nah, kurang-kurang semoga tetap kita mengikuti aturan pemerintah. Ya. Nah, mau tadi terkait jenggot bisa semambah langsung ini juga. Penarikan apa jenggot di sendiri bisa dijelaskan? masalah jenggotnya kemarin Mungkin kalian baru pertama kali dan kita juga saya senang sekali kalian bahasanya hanya murah pengen milih ya. Cuman kalian itu jeli untuk menyikapi perjalanan selama ini kita bersama dan kebersamaan. Dalam arti kebersamaan dan bersama. Ini bedanya tipis sebenarnya. Kemarin lah itulah yang namanya antara dunia nyata dan dunia tidak nyata. Siapa tidak percaya? Dari kemarin mungkin sebelum kita kumpul, sebelum kalian itu bareng-bareng sama saya, mungkin doa iyo mosok kan gitu aja kan? Itu pertanyaan gitu loh. Dengan adanya seperti itu ya, kok ternyata benar sih gitu. Kan ono kan gitu. Nah seperti itu. Dan kalian sendiri kemarin itu tidak sadar bisa ini ya gitu. Kamu kalau melihat gambaranmu sendiri, apalagi ada pimpinan sutradara ini, wah aku malah mesake gitu kan. Ya sudah untung itu di datar ya, di tempat datar. Kalau di tempat yang rendah, wah kalau ban gelundung kan kita ada yang air loh bang, ya, jadi air juga ada, ya. Nah inilah kebersamaan dan juga suka duka yang kemarin itu kalian bisa mencermati dan bisa menyikapi. Oh berarti ono ya sebelum ada kita berarti sudah ada yang sebelumnya kan gitu. Ini wajib kalian gali terus menerus. Itu juga budaya. Jangan sampai budaya itu putus atau patah di tengah jalan perjalanan kalian. Macam-macam gitu. Ini masih ini sensitif sekali. Sensitif. Apa kurang keras maksudnya? Masih kurang keras orang ngomongin cepat. masalah jenggot aku masih penasaran jenis dan bentuknya, belum pernah lihat juga. Masalah itu sebenarnya itu kutukan ya. Jadi ilmu hitam waktu dulu itu punya orang punya apa ya? Nah kalau dulu kan zamannya peperangan, zaman apa itu masih membutuhkan adik gunung. Jadi
Jadi itu sebangsa ilmu ya. Namanya ilmu itu. Ilmu iku kelakone kang dilaku. Siapapun ilmu, kita mencari ilmu itu harus ada lelakon dan harus ada perjalanan. Tanpa kalian mencari ilmu, tanpa mengenai itu ilmu dari mana? Simpel kan sebenarnya. Ya, kalian punya orang tua, kedua orang tuamu, kamu nggak bisa masak, tapi kamu belajar dengan orang tua dididik untuk itu kan juga ilmu. Ya salah satunya itu aja di lingkungan kecil kita aja. Proses ya Mbak, proses. Nah inilah saya senang selalu kumpul kontinu terus menerus seperti ini. Budaya kalian menjaga kelas luntur dan akan makanya tidak kita perlihatkan untuk siapapun karena apa? Itu kan berbahaya sekali. Ya berbahaya sekali. Di mana apa ya ilmu hitam? Kalau dulu ada ilmu hitam, sekarang pun masih ada seperti itu. Dan itu sendiri saya tidak senang sih seperti itu. Makanya oke lah kita kembalikan ke asalnya. Jadi minimal teman-teman cukup tahu bahwa itu ilmu yang tidak bahagia. Nah kembali lagi tadi banyak proses itu kan suatu hal yang memang harus dilakukan. Karena sesuatu yang melalui proses itu saya yakin pasti akan langgeng. Tapi yang sesuatu yang instan saya yakin juga tidak akan berjalan bertahan lama kan gitu Pak. Ya mungkin kalau tidak ada proses mungkin sudah ada semuanya. Lah Bapak tidak ada usaha kan itu ya Pak ya. Itu sebenarnya jangan saling menyalahkan. Kalau sekarang anak-anak sekarang mungkin menyalahkan lampu sarung dan sebagainya. Itu jangan saling menyalahkan. Ya tapi adanya kita itu juga adanya orang tua kita. Orang tua kita ada, berarti ada nenek kita, kakek kita. Kakek kita adanya siapa? Ya nenek moyang kita. Kita aja. Jadi sebenarnya simpel sekali menyikapi dalam perihal apapun dengan perjalanan apapun. Kalian sendiri yang jadi nahkodanya, jadi jadi kendalinya itu di kalian sendiri. Apalagi dengan teknologi yang selama ini teknologi canggih seperti ini, biasa setiap anak kecil baru lahir pun ibaratnya seperti itu sudah pegang HP itu bisa menjadikan mematikan diri Anda sendiri dan juga bisa mencerdaskan diri kalian sendiri, tergantung kita mau apa. Iya, di situ. Jadi saya sendiri sebagai budayawan, sebagai spiritual, dan aku sih kalah karo itu. Nah itu ada Mbak Gogol, takkan Mbak Gogol, takkan Mbak Bejo lah ini. Kegunaan jenglot sebenarnya, tadi saya sudah katakan, tidak ada gunanya sebenarnya. Itu tidak ada gunanya karena itu manusia yang istilahnya terkutuk dan dia sendiri tidak sempurna untuk meninggalnya. Jadi dia sendiri mau ketemu manusia seperti ini, pengen disempurnakan untuk kembali ke asalnya seperti itu. Kalau kita mau ikutin dia juga kembali. Iya, disitulah yang kalian mestinya kalian itu sekarang selalu berhati-hati apapun itu yang yang kalian akan jalan di sini. Kayak semacam mundur gitu ya Pak. Kemarin apakah sudah mitra atau belum sebenarnya ini sudah kami netral begitu, ini tinggal tinggal tempatnya aja ya. Jadi kalau dalamnya sudah kita kembalikan ke asalnya yang kemarin, cuman pengembalian saya itu jangan menyelakai orang siapapun yang ada di situ. Dan itu sendiri apa sih ya, saya juga bukan asal buat gitu enggak, karena apa ya, tapi bisa menyelakai orang lain. Sedangkan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, siapapun yang ada di situ itu juga tempat-tempat untuk wisata kayak gini lah di situ tuh. Kemarin juga ini tinggal besok suatu saat kita musnahkan barang-barang
itu. Tidak, mungkin sedikit banyak perlu sedikit ya, mungkin sedikit melihat, jangan semuanya, karena jika ini biarpun sudah kita kembalikan ini tinggal wadahnya, itu akan sekali-sekali lihatnya. Jadi kalau orang Jawa bilang sambang ya, gitu. Nah di situ. Makanya kalau tidak percaya siapapun, kalau tidak percaya bisa ke rumah ini, ya hubungi MD Dwi yang jelas. Taruh satu malam aja di rumah, mungkin akan ada reaksi, biarpun ini cuma tanpa berkawan. Nah, karena reaksinya ini sudah sangat mencelakakan orang lain. Jadinya membawa aura negatif ya, jelas seperti itu. Makanya kemarin ada 2 ya, kita mendapatkan 2. Ada 2 kemarin. Bulu babi ya, bulu babi. Ini kalau kena orang gatal. Oh, gatal. Ini ciri-cirinya seperti itu. Ini yang kemarin yang di bawah yang 1 itu, yang kemarin yang negatif 1, dan salah satunya itu kecil ya. Ini perempuan. Apa memang makannya atau minumnya adalah? Ya, kalau ini itu negatif, otomatis sasarannya seperti itu. Sasarannya seperti itu. Saya nggak bisa, nggak perlu tak ekspos semuanya. Yang jelas siapapun yang punya seperti ini pasti dia efeknya juga negatif dan apa yang dilakukan juga hal-hal negatif dan juga mungkin yang punya rumah, satu rumah mungkin ada salah satunya yang kalau meninggal langsung nggak apa-apa, mungkin saya kurus ya jadinya mungkin saya idiot lah, nggak ada tulangnya malah mengerikan ya Mbak ya. Jadi kalau pesugihan tidak ada pesugihan singgot itu enggak. Karena ini barang ini masih, kalau saya tak panggil ini bisa datang. Makanya ini perempuan, untuk ini perempuan, dan ini. Makanya saya tidak tak lihat ke untuk wajahnya, ini masih tak tutupi. Itu. Jadi ini kalian kemarin kan bingung juga, kalian juga kesurupan sih, ya kan gitu. Kesurupan, perempuan ini berarti dulu pelakunya juga orang perempuan gitu. Perempuan, dia menjalankan kanuraga. Iya, salah satu ya. Dulu kan ada mungkin padepokan sekarang ya seperti sekarang. Ya, gitu. Jadi kalau dulu itu kan intinya banyak yang yaitu istilahnya apa ya, muncul dalam apa tadi? Hitung ya itu kan penasaran itu setiap termasuk doa. Ya. Kalau dulu itu juga budaya dan itu sendiri doa untuk orang dulu itu kan enggak nek dikongkon ini mungkin angel karena ilate wong Jawa itu ya kudu orang mengamis tok. Jadi kalau sekarang kamuflase, tapi kamuflase orang dulu ini itu akan mengenai jiwa dan raga. Roso ya, harus kena rasa. Ya. Contohnya ojo turu sore kaki ono piwongan. Ini saya kalau itu bukan masalah apa, karena saya jiwa itu sendiri bukan asal ngomong. Jadi ada. Dan juga mungkin sebentar lagi Pak Wawan, kita akan gelar budaya di Kota Semarang ya, dengan mungkin 3 sampai 4 bulan ya, 4 bulan lagi kalian juga akan ikut saya dengan pakaian budaya Jawa yang jelas. Itu kita nanti ada di tengah-tengah Kota Semarang, itu kemudian kita akan ruat Semarangan, ruat dunia
di Semarang. Jadi, nah ya, ya. Diulangi nyanyinya kayaknya sarannya merdu. Ya. Itu sebenarnya kalau tak benar gitu, kalau saya semuanya saya apa ya, dan saya nyanyikan semuanya, cuman mungkin ada yang benar karena pakai mikrofon itu satu yang lagi garam sari, air, terus lagi bobot, itu kan gugur. Oh ada efeknya ya, ya salah satunya itu. Makanya petian-petian seperti itu, ayo satu, nggak lama tuh kan gitu. Ini contoh-contoh kecil ya, ya pastinya kalian-kalian ini akan tidak mengalami seperti itu. Jadi apapun kalian dinamakan siapapun itu pasti orang tua punya gadangan dan punya apa ya, tujuan dan harapan yang baik ya. Nah dulu zaman saya cuma ngakno ya lumayan kalau orang Jawa ngakno ya kan tidak begitu ngakno asik juga ya. Tapi itu sama ini Mbak, iya kalau orang Solo itu pasti orang ngakno mesti ibunya atau apa pendampingnya itu Batum di Ngakno masih sedikit sama Kirno ya Pak. Ya, Mbak Kirno yang ada sipik. Makanya kadang-kadang saya melihat kalian ini, aku senang. Cuman kadang-kadang jadi kayak Mas Toto itu jadi Sarno, ya kan? Apa itu Sarno itu kan? Nah, kalau Mas jadi kadang-kadang tak ganti Sarno dikenal itu negatif. Nah, ini. Ya, kalau berdua ini, anak-anak kedua ini tak ganti Sarmi. Nah, Sarmi enak ya. Ini Sarmi ya mungkin tadi dapat kita dapat ilmu baru yang luar biasa dari Mbak tadi terkait apa hitung tadi ya Mbak ya. Minimal ada pesan-pesan di sini buat adik-adik atau buat semua. Itu budaya dari dulu, budaya orang Jawa. Jangan sekali-sekali kalian yang jauh mesti kejawen. Itu bukan. Ya, gue mau kan bisu. Itu ngomong aku mesti baca itu kejawen. Diapor kan gitu. Iya mau nih. Kalau tak naik ke kamu kejawen nggak mau. Itu udah di situ. Kadang-kadang aku tuh nangis gitu. Kadang-kadang bayi mesti kejawen. Wah double nak ini kan dia ngerti. Kan gitu. Makanya lu dapur asu kan ya. Maksudnya asu itu aku selalu untuk. Jadi jangan kronologinya jangan. Salah ya. Itu. Jadi disitulah. Oh berarti sebelum ada tadi sudah kita coba di belakang beragama masih ngomong Gusti lagi Tuhan sendiri Allah sudah dirasakan. Contohnya apa? Contohnya air itu bisa dilihat, tapi angin ini tidak bisa dilihat, tapi kita bisa rasakan. Nah salah satunya itu orang tiga ini angin lu mentok susah. Kan gitu. Ono suara ora ono rupa ya. Nah, inilah saya senang sekali bahas seperti ini. Songheng gitu, kan gitu, bedah diretak ulang gitu. Contohnya apa? Kayak apa ini? Mas Awang angger jam mesti apa? Ngeresiling maklum HP jadul siapa tahu. Tuhan yang berikan amin. Ya mungkin selama ini kita kumpul bareng ketemu Mbak Jo, dia Mbak Jo medeni dan sebagainya. Ternyata Mbak Jo asik juga ya. Lebih asik lagi, ya betul asik. Maksudnya asik-asik video yang aneh-aneh, ngomong tambah stres. Enggak. Yang jelas kita senang kalian selalu bersama, kebersamaan tadi saya katakan. Ayo, muri-muri itu dulu. Siapa lagi kalau tidak kalian seperti itu ya. Saya titip sama Awang
tengah dan akhir. Jangan asal kowe dadi jangan asal kowe dadi dadi pejabat, jadi orang gede ya, itu adanya batas di atas, mesti ada batas di bawah. Hukum sebab akibat ya, seperti itu. Ya mungkin saya juga orang lama yang berarti paling bukan paling tua saja betul ternyata. Orang lama wajah baru atau orang apa ya? Lebih tua dari saya, Pak. Loh, seumuran loh. Maksudnya saya belum pernah seumuran Mbak Sindri. Maksudnya sebenarnya ojo ngarani baik itu tua, Mas Wawan tua. Jangan kowe dhewe wis tua. Karena apa? Untukmu wis tua. Oh iya, itu ada istilahnya ya, Pak. Bukan istilah tenang. Kan tenang. Ya gitu. Ya. Ya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian dipertanyakan baik. Mau ketemu kan itu? Iya. Angel tuturannya benar. Monggo gimana Mbak Sylvie tadi? Iya. Dan itu lagi nih mungkin nek mangan rek antek protein mati. Ya, itu kan juga mitos. Tapi kan itu betul-betul kan harus dijelaskan sebabnya apa, kok ada mitos itu, dan opo, ya mungkin yang mempunyai gimana. Mungkin belum lama anak-anak ini semuanya kemarin juga sudah tahu, kemarin saya juga ada program acara di Sembalada di TV nasional yang kemarin kita daring, yang kita bagikan kemarin itu masalah mitos kan gitu. Nah, saya senang sekali. Ojo anak perempuan khususnya jangan makan di tengah waktu, jangan makan di jalan, karena seperti tapi kan dilanggar terus. Ayo anak-anak muda sekarang bukan itu karena apa sih sebenarnya orang elok kan gitu. Kalau orang Jawa dulu, orang tua dulu orang elok apa sih sebenarnya orang elok? Ya ini harus dijabarkan dengan akademisi. Karena saya orang budaya, orang elok itu apa sebenarnya? Sebenarnya kalau orang dulu orang elok itu ya orang becik lah, orang api. Kowe mlaku mbek mana sak seneng dhewe nek Jawa kan ya mangan harus mbek mlaku api-api. Kan itu salah satunya itu. Nah, salah satunya itu tidak baik. Yang jelas orang dulu itu ngasih surau sama putra itu sama anaknya sama siapapun pasti nganggo bahasa yang benar-benar itu sebenarnya tidak menakut, tapi anak itu pasti takut. Jangan lewat sana, nanti di sana itu ada seperti ini, seperti karena apa? Nengkono itu sepi, dulu kan tidak ada orang. Nah, dia diculik diculik. Nah, sekarang pun masih seperti itu. Pengennya kalau saya lihat dia gimana ya? Oh, yang Mbak mau tanya nih, Pak, di Senjojo kok banyak yang kesurupan ya? Dan kok bisa terjadi ya, salah satunya sebenarnya bukan di Senjojo, di mana saja. Kalau memang itu kita yakin dan percaya, jangan setengah-setengah ya. Dimanapun jangan setengah-setengah. Dan tadi saya bilang dimanapun kalian berada itu minimal ilmu dan berdukulan juga ya. Salah satunya itu kebersamaan dan bersama inilah yang harus dipahami. Tapi jangan sembarang dalam arti ya kenapa kok bisa kesurupan? Ya dengan adanya energi yang kemarin kita tarik itu akan membias, karena itu jelek gitu. Kalau kecuali baik, ya kan gitu loh. Intinya seperti itu kemarin. Ya mungkin saya juga punya pengalaman ini Mbak. Dulu pada waktu SMA ya, waktu SMA pas 2 tahun itu kita ada sekolah bareng. Sekolah bareng. Jadi kita sekolah bareng ya orang Mbak. Jadi pada waktu kelas 2 itu kita ada piknik ke Bali. Nah, salah satunya yang kita kunjungi waktu itu karena kita masih ingat waktu yang sendiri waktu itu di Bali di Tanah benar dia laki-laki dia waktu SMP malah, jadi kesini belum ada 3 bulan minta tolong setiap 1 bulan sekali, bahkan kalau pas parahnya itu 3 bulan sekali. Memang orangnya putih, ini bersisik semua, sisik itu bersisik. Ternyata di sana kita kembalikan ke sana, di sana ada ular
putih dan ular hijau di situ. Itu benar terjadi. Ya, dan saya minta maafkan ke sana, padahal itu SMP, sekarang sudah S2. Setiap kalau dia ke bangku sekolah itu pas kalau seperti itu ya wes langsung dikendalikan gitu. Ya itu ada sama seperti itu. Terus ada lagi nih Pak, mungkin ada kaitannya antara mitos dengan goib. Apa itu? Mungkin teman-teman juga sudah dengar nih. Itu kan habar namanya. Tapi kalau kayak dulu seperti itu. Ya enggak, Anda itu karena sudah ngadopsi yang sudah pernah seperti itu dan keyakinan itu. Dan itu sendiri maaf dikata lu kira salah. Kecuali gue salah. Ya. Salah satunya benturan energi, sedangkan diri kita sebenarnya punya energi antara positif dan negatif seperti itu. Dan juga mungkin kalau yang tidak kelihatan, nah enggak gitu. Nah kesatunya kan, tapi itu sendiri kan ya ono ceritanya kan gitu loh. Jadi apa sih? Apalagi baru bikinan manusia. Orang masih ngalah ke orang. Mau ketemu nih. Ya. Kan tadi masih ingat tadi Mbak kok jalan-jalan di hutan, kalau rumahnya di hutan kok masuk juga pakai baju ya Mbak. Ya. Iya kadang-kadang apa ya? Ini kalau orang peka, Mas Rudi ini peka, ini ular beneran, apa ini ular jadi-jadian? Kan gitu kan. Kalau dulu memang ada ular jadi-jadian itu banyak sekali, dan itu di tempat manapun. Kadang-kadang yang sudah punya sudah punya jambang, sudah punya tanduk itu berhiasan cengkir ya. Itu kadang-kadang ini kakak ular itu ular. Itu masih banyak dan itu masih sering saya terdengar seperti itu kalau pas kita jalan-jalan di tempat yang yang sedikit mitos. Sebenarnya ular siluman ya Mbak ya, Mas Rudi. Kalau ular Mas Rudi sendiri itu ular-ularan kayaknya Mbak. Itu ular apa? Ular Sowo. Modelnya itu kayak gimana Om? Iya penasaran. Yang mana? Ya ini mau tahu atau mau tahu banget sih? Ular Sowonya tadi ya. Salah baru dengar kali ini. Jadi kadang-kadang mungkin ada pengalaman, mungkin Mas Rudi di mana tempat ada pengalaman. Yuk, namanya pengalaman itu betul. Coba ditanya Pak Wah. Iya, gimana Mbak? Pengalaman tentang ular ya? Iya, tentang ular. Ini ular beneran loh, bukan ular-ularan loh manusia. Mungkin pengalamannya gimana? Betul. Awalnya dulu bisa tahu ular seperti apa, itu kan bisa dikeluarkan ilmunya. Iya, apa ularnya juga punya ular gitu ya? Jadi gini, awalnya kemarin dulu udah pernah aku ceritakan, awalnya ya belajar dari orang tua. Nah setelah kita berkembang dewasa, orang tua sudah meninggal ya, saya tetap karena saya suka itu hobi, saya tetap mendalami tentang dunia atau reptil atau ular. Nah, ya sebagai boleh dibilang lawang. Di situ memang banyak yang disebut jenis macam ular itu beribu-ribu macam, dan maksudnya beribu-ribu macamnya jenis atau namanya lain-lain, dan tingkatan dalam arti kata tingkatan racun bisanya ya bisa itu lain-lain. Terus racun itu menyerangnya kemana atau larinya kemana, itu enggak semua ular langsung ke jantung, ke ke jantung ke enggak, itu beda-beda, ada yang ke jantung, ada yang ke darah, ada yang ke saraf, ada yang ke otak. Proses yang sampai tahu jenis ular ini bisanya tingkat 1 mungkin sampai ular yang lain berbisa ya. Dan mungkin Mbak Sulu juga pengen tahu ular bisa gitu seperti apa yang Mbak Sulu. Yang ular singgah moda tadi, bisa berbahaya. Ya 9 bulan 9 hari. Nah mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Bisa Batu, sama Cucu juga pernah menemui nggak terkait ular-ular yang bisa dianggap itu bukan ular yang nyata. Iya, 2 kali kita secara langsung 2 kali memang dilihat dengan kasat mata ular itu hanya seperti ini dan hanya sepanjang segini ya, tidak ada satu sebesar ini. Cuman kalau kita melihat dengan mata batin, ular itu kalau
banding dengan segede pohon kelapa itu lebih gede ularnya. Ya. Dan dia apa namanya tenang di situ, dia nggak ngapa-ngapain. Cuman kalau kita senggol, kita usik dia, ya tetap pasti dia marah. Mungkin itu pengalaman baru Mbak Semono, termasuk Mbak Silvi. Kalau nggak menulis ular yang kecil dibanting Mbak, dia jadi besar. Mungkin itu ya. Ya itu senggol motor. Oh, senggol motor. Jadi berarti kapan-kapan kita boleh ikut apa namanya berburu? Bisa. Boleh. Tapi tetap saya harap tetap berhati-hati ya kalau di ular, karena saya yakin karena itu sesuatu hal yang beresiko kalau tanpa didampingi yang berpengalaman. Ya, betul. Ya. Ini kan saya nggak berani sama ular. Gimana caranya saya berani sama ular? Nah ini enggak. Makanya Caranya gimana Mbak? Bisa, Mbak? ya, itu nama pembelajaran. Semua pembelajaran. Kalau masalah tadi aku udah dengar. Begitu ya Mbak ya. Mohon diulang. Iya. Trauma dengan ular ini. Bukan mungkin Mbak Bejo minta diulang, mungkin karena faktor apa nih? Faktor usia atau faktor apa? Orang apa? Sesuatu yang ngalami kayak ini. Banyak orang yang suka pelihara ular atau reptil ya. Memang, tapi jangan asal gitu loh. Terus, oh itu berani, aku juga berani. Nah, padahal belum tentu kita tahu tingkatan atau racun ular itu. Apabila kita tangkap, terus yang gigit, kalau ular itu jenis yang tingkat bisanya menengah, ya cuma kita nggak fatal, tapi merasakan sakit. Tapi kalau nilai kadar racunnya itu yang tinggi, kadang ya sampai terjadi tewas. Ada yang keluar darah dari mata, telinga, hidung, mulut, pori-pori, air seni, kira keluar darah. Biar tahu kalau ada racun gimana? Semua ular nyawanya ada di racun, terutama di kepala. Apabila dia kehabisan racun, tanpa dia apa-apain dia bebas mati. Makanya kalau seperti di televisi ada orang mengambil serum atau racun ular, itu nggak dihabisin semua. Kalau dihabisin semua dia mati di tempat. Karena nyawanya dia racun. Ini ya Mas Budi ya, minimal apa Bapak Silvi ya. Jangan suka mainan ular itu, nanti ada peringatan lu. Harus didampingi dengan kalau yang ya kalau misalnya kecil sih nggak mungkin kering tok ya Mas ya. Mungkin misalnya besar tapi kan ya. Kalau maksudnya aku nggak dengar. Pas kering. Saya nggak menyampaikan apa yang sudah sama Budi. Ya Allah. Kalau ada penelusuran lagi. Oke. Oh lihat yang keluar Oke, bisa. Tapi selama penelusuran kemarin sempat ada yang ada ular seperti itu. Tapi jangan lupa nanti ilmu berarti kata di sholat di dalam itu juga jadi besar ya Mas. Ya. Ya sebenarnya banyak sih di sini ada tempat-tempat kayak gitu untuk banyak, seperti Taman Lele pun juga ada. Itu goib atau Goib. selain Ini aku ditinggal. Nek masalah ular tak aku ditinggal. Bahkan kayak gitu. Bukan nek masalah ular mesti masalah aku nempel-nempel. Bilangnya iki lho tekane. Tapi ada salah satu ular yang saya betul nggak berani apa itu? Ya itu ular yang di kelenteng itu nggak berani. Gede kan itu. Pasti dari tangkainya Mas. Iki mau bermulu apa dari ular ya. Allah ya. Tapi cerita ini yang paling ditakuti mungkin perempuan seluruh dunia. Yang ditakuti cuma ulo duwel. Ulo duwel ya meneng lah, tapi nek duwel kan nyamari bisa. Itu langsung dari Itu pegangan itu. Kalau saya sudah pegangan itu, kalau kalian anak muda mungkin kan masih pandangan itu dulu. Jadi waktu ini jadi ngomong ulong rasanya ulong. Ngerti kemudian dari orang tua macam tanu yang kadang-kadang yang kalau dia nanya ya dong aku yang ojo kerja ulong dulu neng dia nongol ulong dulu hati-hati kowe iso nyamari itu langsung anu lho weteng beduduk maka perempuan itu jangan. Tapi sekarang memang
yang bisa mendengarkan ular duel itu perempuan-perempuan. Tuh, ya. Ketawa ya. Ketawa. Yang itu merasakan dia punya ular dan memelihara ular. Ya ular itu. Apa itu? Dan di tempat-tempat seperti itu jangan sekali-sekali kalian itu mengabaikan apa ya, masa saya senangnya ya di situ. Tapi tidak apa-apa, tapi harus ada unggah-ungguh tadi ya, satu-satunya itu aku memang dia tapi memang ya mungkin mau yang diajarkan sama mbah-mbah dulu kita itu seperti tadi sampaikan Mbak Bejo terkait itu hati-hati nek masuk rumah wong, mungkin itu juga benar diterapkan juga kembali lagi tadi Mbak ya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Sama satunya kita masuk ke rumah orang juga keluar nuwun, kita tata bahasa sebagai tamu juga dijaga, dengan teman-teman pun dijaga. Ya sebenarnya itu sangat luar biasa, cuman kadang kita nggak betul. Kok mencari tenang. Cacing. Ini sama saja ya, ini sepan. Jadi itu ya kan. Untuk wis kulino dikabeh ya kan. Jadi sebenarnya saya pengen kalian itu mau kemana, ya ayo kemana kan. Tapi ya itu tanpa mengapa. Yang penting kalian tuh harus nengkono tuh dirinya ngene. Nah ini minimal tahu sejarahnya juga. Itu sebenarnya dia ya. Itu. Ada yang mau rekomendasi tanya ke Mbak di sana. Siapa Budi, Mas Toto. Harus bisa menyenangkan kalian karena ketemu seperti ini ya. Baru ditonton gitu ya Om. Di situ ada apa? Tadi yang dikatakan di depan sebenarnya bersih bisa kan? Iya. Bersih bisa di tempatnya sebelah Banyu Biru itu yang namanya bisa Columbu. Ya, Columbu itu Banyu Biru di sini lagi. Karena saya bisa bicara seperti ini karena saya orang sana. Itu kan kekurangan Tuntang, kali Tuntang. Columbu itu tak cerita karena itu tidak. Kami dari MB2 Production mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. MB2 Production. Yes.